Jadi tentang masalah Nabi Isa itu pasti kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis ya kawan-kawan semuanya. Kita mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah orang yang benar. Tetapi sebelum kita ke ajarannya dan sebelum ke Al-Quran, kita apa perlu disepakati dulu gitu. Bahwa Nabi Isa dan Yesus ini kita anggap oknum yang sama gitu ya. Kita anggap oknum yang sama gitu. Karena kalau kita melihat dari kitab Al-Quran, ya, kalaupun dari kitab teman-teman kita yang Kristen, itu kita lihat ada beberapa perbedaan, ada beberapa persamaan. Kalaupun kita tutup, kita tidak perlu pakai kitab, gitu ya, baik kitab Kristen maupun kitabnya Islam. Kita nggak perlu pakai kitab, kita menelaah aja gitu. Berpikir dari zaman manusia pertama, Nabi Adam, sampai ya hari ini kita hidup. Seorang perempuan yang melahirkan seorang anak laki-laki tanpa suami, seorang perawan yang melahirkan anak laki-laki, itu cuma terjadi sekali di muka bumi ini. Jadi, ya kalau memandang hal itu, tanpa memandang Al-Quran maupun Bible, kita pasti menganggap bahwa Nabi Isa atau Yesus itu adalah oknum yang sama. Ya karena terjadi satu kali aja di muka bumi ini seorang perawan melahirkan anak laki-laki tanpa suami. Nah, lalu kita membuka dari kitab Islam dulu. Siapakah Isa? Isa itu bergelar Al-Masih gitu ya teman-teman. Yang Al-Masih itu artinya dari kosakata masaha yaitu mengusap. Kenapa digelari Nabi Isa itu Al-Masih, sang pengusap? Karena rata-rata dia membuat mukjizat dengan cara mengusap gitu. Dan kita akui dia adalah seorang utusan Tuhan, Rasul Allah gitu. Itu tertera di dalam Quran surah Maryam ayat ke-30. Qala inni abdullah, sesungguhnya aku ini hamba Allah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-shalah wa awsani bis-shalati waz-zakati ma dumtu hayya. Dia menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Terus wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya, dan dia adalah orang yang berbakti kepada ibunya, tidak celaka dan tidak pula sombong. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan pada hari dia dilahirkan. Selamat dari apa dia? Selamat dari tuduhan Yahudi bahwa dia adalah anak haram dan ibunya seorang pezina. Dia selamat waktu dia dilahirkan. Wa yauma amutu, dan selamat juga pada saat dia akan dimatikan nanti. Artinya saat ini Nabi Isa itu belum wafat. Sesuai Quran surah An-Nisa ayat 158, dia itu barrafa'ahullahu ilaih, dia diangkat ke hadirat Allah, diangkat ke langit kedua, gitu ya. Jadi sesuai dengan Al-Quran kita, Nabi Isa itu selamat waktu dia dimatikan. Artinya apa? Nabi Isa itu tidak wafat berdarah-darah. Wa yauma ub'atsu hayya, dan selamat pada hari dia dihidupkan bangkit kembali. Saat semua dibangkitkan, termasuk kita, Nabi Isa juga dibangkitkan. Dan di situ kenapa dia disebut selamat? Karena dia terlepas dari tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Di hari kiamat nanti Nabi Isa akan langsung dihadapkan kepada para penyembahnya dan diambil kesaksiannya. Pada hari itulah Nabi Isa akan mengusir para penyembahnya. Dan Nabi Isa ini juga kalau kita lihat dalam Quran surah Ali Imran ayat 49, dia itu diutus hanya untuk Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Dia itu diutus untuk Bani Israel. Jadi sedikit ya atau sekilas tentang masalah Nabi Isa di dalam kepercayaan Islam, dan masih banyak yang perlu dijabarkan karena terkait dari waktu. Kita kasih dulu waktu untuk Bang Jeki membahas atau menjelaskan tentang masalah Yesusnya. Terima kasih, silakan. Oke.
mulainya gimana Ustaz? Saya yang kirim. Oke. Baik, shalom untuk semua teman-teman sekalian. Dimanapun teman-teman berada, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus menyertai kita semuanya ya. Dalam kesempatan ini teman-teman, kita juga ada janji diskusi dengan Ustadz Yusuf PI ya. Nah, kita berterima kasih untuk kesediaan dan waktunya, dan saya ucapkan selamat malam untuk teman-teman yang ada di sini dan teman-teman yang ada di ruangannya Ustadz Yusuf PI ya. Ya, berbicara tentang Isa dan Yesus teman-teman, tentu saja tema ini sebenarnya sangat luas sekali ya. Sangat luas karena kita mau bahas sejarahnya, mau bahas penyaliban, mau bahas ajaran, atau mau bahas apanya itu sebenarnya sangat luas ya. Cuma nanti kita mengalir saja ya, saya coba mengimbangi. Dan kalau kita melihat teman-teman sekalian bahwa kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus sebagaimana Alkitab katakan bahwa dia dimulai bukan dari kemanusiaannya. Jadi selama ini yang kita melihat bahwa ada banyak teman-teman mengira kita mengukur Yesus, ya, melihat eksistensi Yesus itu baru ketika dia dilahirkan. Tetapi tidak melihat praeksistensi Yesus sebagai apa. Yang dimaksud praeksistensi adalah sebelum dia datang sebagai manusia. Acap kali kita sering menilai Yesus baru datang lahir sebagai manusia. Nah, di situ baru kita mengukur dia. Padahal di dalam iman Kristen bahwa Kristus itu sudah ada, atau Tuhan Yesus itu sudah ada bahkan sebelum dia dilahirkan. Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Alkitab tegas mengatakan firman adalah Allah. Nah, oleh sebab itu karena dia Allah, maka dia kekal. Kalau dia Allah dalam keilahiannya, maka dia adalah maha. Dan dikatakan di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-14 pula, firman itu telah menjadi manusia. Ya, jadi diawali dari firman yang adalah Allah, baru dia mengambil wujud sebagai manusia. Nah, kesalahan kita seringkali juga dalam memandang Kristus, baik orang di luar Kristen maupun aliran-aliran bidat di dalam kekristenan, ya, itu memandang Kristus ya dari bawah ke atas. Misalnya, dia manusia yang jadi Allah, dia manusia yang jadi Tuhan. Jadi dari bawah, dari manusianya. Sementara dalam iman Kristen yang sejati itu dimulai dari atas, yakni firman Allah yang adalah Allah menjadi manusia. Jadi bukan dari bawah ke atas, tetapi dari atas ke bawah. Ya, dialah firman Allah yang mengambil rupa manusia. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, bahwa kita tahu tujuan utama atau tupoksi utama kedatangan Sang Firman Allah ke dalam dunia ini adalah memberikan tubuh dan darah yang tanpa dosa, yang suci, karena hanya yang suci yang layak untuk menjadi penebus. Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dikatakan dalam Alkitab. Oleh karena itu, teman-teman, tak satu pun kita bisa layak untuk menyelesaikan dosa kita di hadapan Allah, ya, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Karena yang menyelesaikan dosa harus yang tidak berdosa. Di sorga ada yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Harus sekaligus yang membuat hukum dan harus sekaligus yang maha kuasa yang mau datang sebagai manusia. Itulah sebabnya bahwa dikatakan telah tiba waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir, ya, yang lahir. Jadi pengutusan itu untuk lahir. Yesus diutus untuk lahir. Maka itu tidak sesuai dengan kalau kita melihat jenjang kenabian pada umumnya, ya. Kalau nabi-nabi itu lahir, besar, dia belajar, diutus. Tapi Kristus, dia diutus untuk lahir. Ya, jelas ini sesuatu yang berbeda, teman-teman sekalian. Ya, berbeda dari manusia pada umumnya. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus menjelaskan dari mana dia berasal. Sesuai dengan Yohanes 6 ayat 38. Dan tidak ada manusia yang pernah mengatakan ini. Tidak pernah ada manusia yang mengatakan ini. Di dalam Yohanes 6 ayat 38. Yesus berkata, "Aku telah turun dari sorga. Bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Jadi kehidupan Kristus dikatakan dia telah turun dari sorga. Nah,
Itu dia. Jadi itulah sedikit pandangan kekristenan dalam memandang Kristus di dalam pra-inkarnasinya. Seperti itu. Oke. Ada hal yang menarik ini. Ya, silakan. Oke teman-teman, kita udah mendengar penjelasan dari Bang Jeki tentang masalah Yesusnya gitu ya. Ada beberapa hal yang saya catat di sini dalam penyampaiannya. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Terus Yesus adalah Allah itu sendiri. Terus Yesus turun dari sorga. Di sini membuat saya bingung 3 poin ini, jujur ya teman-teman. Dan patut kita perlu pertanyakan dulu ya. Jadi pertanyaan pertama Bang Jeki, sesuai penyampaian Anda, Yesus itu turun dari sorga. Sekarang sebelum sorga itu diciptakan, Yesus itu di mana gitu loh. Sebelum sorga itu diciptakan, Yesus itu dia di mana? Apakah gentayangan gitu atau kayak gimana? Karena sorga belum ada, ya kan gitu. Bingung juga di situ. Betul nggak teman-teman? Kalau Yesus tuh dari surga, ya sebelum surga tuh diciptakan, di mana Yesus? Bingung saya. Nah, tolong dijawab pakai data. Terus juga ya, Yesus adalah Allah. Ini membuat pertanyaan lagi gitu. Membuat pertanyaan lagi. Kalau kita ke Kisah Para Rasul 3 nomor 13 ya, kita ini tidak mengambil dari bawah ke atas seperti yang dikatakan Bang Jeki tadi, tapi kita ambil dari atas ke bawah nih ya. Nih. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya? Yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Di sini Allah Abraham bukan Yesus. Yesus itu adalah hambanya dari Allah Abraham. Oke? Nah, pertanyaan kita, kalau penyampaian Bang Jeki Yesus adalah Allah, coba kasih saya pengakuan Yesus. Ya, pengakuan Yesus secara tekstual. Di mana Yesus mengaku di kitab Anda dia adalah Allah. Yesus berkata, "Aku adalah Allah." Di mana itu? Itu pertanyaan yang kedua. Ini langsung saya sikat aja nih ya. 3 pertanyaan karena penyampaian Bang Jeki bikin saya bingung semua masalahnya. Katanya Yesus itu berasal dari firman. Ya, firman yang menjadi manusia. Kalau penjelasan dari Yesus di Matius 4 nomor 4 ya teman-teman semuanya. Matius 4 nomor 4, di situ Yesus menjelaskan bukan cuma dia yang berasal dari firman, tetapi semua manusia berasal dari firman. Nih, buktinya. Ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi hidupnya manusia itu dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke? Nah, jadi ya kita bakal bertanya sama Bang Jeki. Menurut penjelasan Yesus, ya, menurut penjelasan Yesus, semua manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau berdasarkan hal itu, Bang Jeki menuhankan Yesus, berarti semua manusia pun jadi Tuhan. Karena Bang Jeki dari firman Allah, saya dari firman Allah, penonton dari firman Allah. Ya udah, hari ini kita sembah Yusuf PI, besok sembah Bang Jeki, ya kayak gitu. Habis itu besoknya sembah penonton gitu, karena semua dari firman, kan kayak gitu. Yang berasal dari firman disebut Tuhan. Kalau gitu kita gantian nyembah aja tiap hari gitu, ya. Nah itu. Sekarang pertanyaan yang ketiga dan tolong dicatat. Udah, saya minta pengakuan Yesus juga. Di mana dia berkata, aku ini berasal dari firman. Tolong ya, secara tekstual kita minta. Dia berasal dari firman. Karena kita mengetahui bersama, Yohanes 1 ya, 1-14 itu bukanlah ajaran dari Yesus. Tapi itu paham Kristen.
Paham Kristen yang mengatakan Yesus adalah firman jadi manusia. Padahal itu bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus, semua manusia berasal dari firman Allah. Jadi kita minta kepada Bang Jeki, di mana Yesus mengatakan, aku berasal dari firman, kata Yesus. Silahkan. Belum muncul, tunggu ya. Mungkin Bang Jeki kalau muncul silakan duluan dipencet. Oke, ini udah nih. Oke, yang pertama saya bahas dulu tadi teman-teman ya, karena ada 3 pertanyaannya ya. Mudah-mudahan waktu saya cukup ya, karena itu sederhana sekali. Yang pertama dalam Matius 4 ayat 34. Di situ dikatakan manusia bukan hanya hidup dari roti saja. Kalimatnya kan jelas sekali sebenarnya, manusia bukan hanya hidup. Jadi kalau dikatakan bukan hanya hidup, dia sudah hidup sebenarnya. Tapi dijelaskan bahwa itu berbicara tentang pengkonsumsian. Waktu itu konteksnya adalah makan roti. Ya, jadi ketika iblis berkata, ubahlah batu ini jadi roti, dalam Matius yang tadi Ustadz bawa, ya, iblis bilang, kalau engkau anak Allah, iblis saja tahu. Kalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Baru Tuhan Yesus bilang, manusia bukan hanya hidup dari roti saja. Itu konteksnya. Ya, jadi bukan bahwa semuanya jadi firman gitu loh. Ya, saya kira itu agak kurang masuk ya kalau kita mau menyerang di dalam tentang firman yang telah menjadi manusia itu tadi. Karena kalimatnya eksplisit sekali. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi kita harus bisa membedakan firman menjadi dengan firman menjadikan. Nah, itu problem bahasa tuh. Itu sederhana sekali, teman-teman ya. Nah, kemudian dikatakan tadi dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 11 ya, teman-teman. Kisah Para Rasul 3 ayat 11 di sana dikatakan bahwa Yesus adalah hamba. Tadi Bang Jeki bilang katanya dari sorga. Nah, itulah sebabnya teman-teman tadi saya katakan, teman-teman memulainya dari bawah. Itu problem yang sudah saya antisipasi itu. Pasti akan melihat dari bawah. Tuh hamba tuh. Tidak disebut bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tidak disebutkan di sana adalah Yesus misalnya. Nah, kita melupakan teman-teman sekalian ya. Kalau kita baca Alkitab secara komprehensif dalam Filipi pasalnya yang kedua, di sana dikatakan yang walaupun dalam rupa hamba tidak menganggap kesetaranya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, teman-teman nanti buka dalam Filipi pasalnya yang kedua ya. Yesus memang dikatakan mengambil rupa seorang hamba. Jadi yang dimaksud dalam Kisah Para Rasul itu adalah tentang kemanusiaannya Yesus itu tadi. Di dalam kemanusiaannya Kristus, waktu dia datang sebagai manusia, dia bukan datang sebagai manusia ateis. Tapi dia datang sebagai manusia, di dalam kemanusiaannya, dia melakukan kehendak Bapa, karena Kristus adalah gambaran dari Adam kedua. Yang dimana Adam pertama itu gagal. Sehingga manusia semua jatuh dalam dosa. Tetapi melalui Kristus, kemanusiaan Kristus, semua kemudian kita memperoleh kasih karunia di dalamnya. Nah, itu tadi kalau berbicara tentang mengenai kata hamba, kami sepakat waktu Yesus datang dalam kemanusiaannya, dia betul-betul tunduk dan taat dalam kemanusiaannya untuk melaksanakan kehendak Bapa, termasuk merasakan sakit dan derita di atas kayu salib, dan dia melakukan itu karena kasih, teman-teman. Itu dia ya. Coba nanti yang ketiga saya coba nanti jawab ya, karena saya takut tidak mendapat bagian pertanyaan. Nah, jadi yang pertama begini Ustadz Yusuf, nanti 3 boleh diulang lagi yang ketiga tadi ya. Kalau kita berbicara tentang Isa dan Yesus, kalau tadi Ustadz Yusuf PI mengatakan bahwa memang ada satu-satunya peristiwa manusia yang lahir tanpa tanpa ayah, yaitu dikatakan Isa dan Yesus gitu kan, dan kita dalam perspektif disamakan. Nah, lalu misalnya gini, untuk apa sih, ya ini sederhana dulu ya teman-teman, sederhana dulu. Untuk apa sih misalnya Tuhan ya menghendaki di dalam Islam Isa itu lahir tanpa bapak, itu tujuannya apa? Ya, tujuannya apa itu? Karena dalam perspektif iman Kristen, apa yang dilakukan oleh teman-teman lintas iman itu hanya untuk menukil, ya, hanya untuk mengambil sebagian kecil apa yang ada dalam Alkitab. Karena apakah Ustadz Yusuf PI bisa menemukan nubuatan
ya, sebagaimana Alkitab bahwa mengenai Yesus yang lahir ya tanpa ayah misalnya, ya, disebut dari keturunan perempuan, itu ditemukan di dalam Al-Qur'an. Jadi kan adalah sebuah kisah yang ujuk-ujuk saja tentang kelahiran Isa ini tadi, yang tidak ada nubuatannya, tanpa bapak. Dan apa tujuannya dia lahir tanpa bapak? Itu yang pertama. Apa tujuan Isa lahir tanpa bapak? Kalaulah hanya untuk menunjukkan itulah bagian daripada mujizatnya dan dia tetap sebagai manusia, ya untuk apa mujizat itu? Maka kami menilainya bahwa ini hanya sebagai untuk peristiwa menukil atau menghilangkan bagian penting dalam iman Kristen, seperti itu. Dan yang kedua, ya terakhir dalam sesi ini, bahwa bisakah Ustadz menjelaskan mengenai silsilah daripada Nabi Isa misalnya yang disebut dalam Al-Quran, ya teman-teman, karena disebut ibunya adalah ada sesuatu yang lain gitu ya, binti Imron seperti itu. Ini waktu saya kurang pas ya, silakan. Oke. Ada satu yang belum saya jawab tadi Ustadz ya, tidak apa-apa, silakan. Bapak. Baik, Bang Jeki, kalau Anda mintanya di Al-Quran silsilah Nabi Isa, Anda perlu tahu dulu, Al-Quran itu bukanlah kitab biodata seseorang atau kitab background seseorang yang seperti kitab Anda ya mengatakan inilah silsilah Yesus Kristus sampai ke atas. Beda kitab kita memang. Kalau kitab Anda kan kitab biodata dari Yesus, sedangkan Al-Quran itu kitab hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh manusia, bukan membahas background seseorang. Ngapain saya nanyain kan tentang masalah silsilah Yesus? Lebih baik saya nanyain silsilah Nabi saya di Quran. Tapi Al-Quran tidak berbicara, sekali lagi, berbicara masalah biodata seseorang. Masalahnya kayak gitu. Jadi hal yang lepas atau salah kalau Anda menanyakan silsilah Nabi Isa di Quran. Nah, kayak gitu. Karena Al-Quran tidak akan pernah berbicara tentang masalah silsilah. Paling Al-Quran itu menyebutkan bin itu 2 kali. Orang tuanya sampai kakeknya. Setelah itu ke atasnya Al-Quran tidak akan menjelaskan lagi silsilahnya sampai ke atas. Karena yang dimaksudkan hanyalah satu oknum yang dimaksud dia yang dilahirkan dari perawan. Nah gitu. Oke. Yang kedua, dari pertanyaan Anda, buat apa katanya? Nabi Isa itu dilahirkan tanpa orang tua laki-laki. Kan gitu. Saya akan jawab pakai Al-Quran. Quran surah Al-Anbiya ayat 91. Nih ya teman-teman, dapat kita lihat semuanya untuk apa gitu. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Gitu. Kenapa Nabi Isa itu dilahirkan dari perawan dan tanpa suami, tanpa orang tua laki-laki? Karena itulah tanda kekuasaan Allah ya. Untuk apa? Untuk seluruh manusia agar mengambil pelajaran bahwa aku mampu, ya, mampu sesuai apa yang aku ingin, kata Tuhan, di luar pemikiran kalian manusia. Atau ya, jadi guna ya untuk apa? Allah menunjukkan kekuasaannya dengan apa? Menciptakan Nabi Isa ya dari seorang perawan, dilahirkan dari seorang perawan. Jadi seperti itu. Dari sisa waktu saya, ini saya perlu tunjukkan dulu ke Bang Jeki ya, karena Bang Jeki menjawabnya lepas konteks saya rasa dari tadi. Yang kita pertanyakan di awal ya, Bang Jeki menyampaikan Yesus dari firman. Pertanyaan kita, mana pengakuan Yesus berasal dari firman? Ini nggak dijawab. Terus katanya Yesus adalah Allah. Mana pengakuan Yesus dia adalah Allah? Gitu. Terus Yesus telah turun dari sorga. Mana jawabannya? Sebelum ada sorga, Yesus di mana? Apakah Yesus gentayangan? Kan gitu. Tolong dijawab dulu gitu. Dijawab dulu ya. Ini yang utama ini dulu. Saya mau tahu tempat Yesus ini di mana gitu. Yesus telah turun dari sorga.
sebelum sorga ini diciptakan, di mana Yesus bertempat? Nah gitu. Kalau Tuhan Anda itu bertempat, maka akan saya tanyakan, sorga ini adalah ciptaan Tuhan. Sebelum sorga diciptakan, di mana Yesusnya? Oke Bang Jeki, saya harap dijawab dulu 3 hal itu. Tadi memang saya memberikan beberapa ayat untuk sebagai penguat. Bukan berarti ya ayat dari yang saya berikan itu menjadi pertanyaan saya, bukan. Yang menjadi pertanyaan saya 3 poin ini. Di mana pengakuan Yesus dia adalah Allah, di mana pengakuannya dia berasal dari firman, dan di mana Yesus itu ketika sorga belum diciptakan. Oke? Karena dia kita mengetahui ini, kan saya kasih ayat lagi. Aku ada sebelum Abraham ada, kan katanya kayak gitu. Oh, artinya lebih duluan dong. Sebelum sorga diciptakan dia di mana? Itu yang kita tanyakan. Silakan dijawab memakai data ya. Terima kasih. Oke. Sabar ya kawan-kawan. Belum muncul. Belum muncul. Oke. Jadi teman-teman tadi sudah itu kalimatnya jadi berubah lagi. Yesus berkata, di mana Yesus katakan aku dari firman. Kalimatnya bukan begitu Ustaz. Kalimatnya Yesus adalah sang firman Allah itu. Makanya tadi saya katakan kita harus bisa membedakan firman menjadi dengan firman menjadikan. Itu sesuatu yang berbeda itu. Mazmur 33 ayat 6 misalnya. Lihat nih teman-teman ya. Mazmur 33 ayat 6 dikatakan, oleh firman Tuhan langit dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus dari firman, itu maknanya jadi berubah. Ya kan? Tapi Yesus saya katakan, Yohanes 1 ayat 1 itu perlu diperhatikan kalimatnya. Kadang-kadang memang suka agak lost di situ. Yesus itu adalah firman yang menjadi. Ya, bukan firman yang menjadikan kalimatnya di situ. Firman menjadi. Jadi sang firman Allah itu mengambil natur manusia. Atau yang kita sebut dengan inkarnasi. Itu tadi. Ya, nah oleh karena itu teman-teman sekalian, waktu yang tadi saya jelaskan mengenai apa namanya Matius 4 ayat 4 itu tadi, itu konteksnya berbeda. Kalau konteks itu bertanya bahwa pertumbuhan manusia itu bukan hanya dari roti, tapi juga disebut pertumbuhan manusia oleh perkataan firman Allah. Itu yang Tuhan Yesus maksud gitu ya. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa pengakuan Yesus adalah Allah. Nah, ini tadi saya katakan juga problemnya bahwa teman-teman menilai melihatnya kemanusiaan Yesus. Tetapi yang mau diukur adalah keilahiannya. Jadi maksudnya gini, yang dilihat Yesus yang datang sebagai manusia, tapi kita mau ukur dia di dalam keilahiannya. Kalau mau ukur dia dalam keilahiannya, maka semua atribut keilahiannya itu adalah dia. Karena waktu Yesus datang sebagai manusia, dia membatasi diri. Dalam Filipi pasal yang kedua tadi saya katakan, ya, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Bapa itu sebagai milik yang harus dia pertahankan, ya, melainkan dia mengosongkan dirinya. Itu Filipi 2, teman-teman, ayat 6, 7 dan 8. Itu teman-teman lihat, ya. Nah, maka daripada itu bahwa di dalam kemanusiaan Kristus kalau kita lihat mana kemahaannya, mana ininya, mana itunya. Nah, yang dilihat kemanusiaannya. Gitu loh. Nah, maka itu saya katakan bahwa waktu kita melihat Yesus dalam kemanusiaannya, ya yang kita lihat adalah dia sebagai manusia. Karena di dalam kemahaan, ya itu tidak kelihatan. Karena dia adalah sang firman Allah itu tadi. Yang kemudian, yang kedua, ya tadi berbicara mengenai sorga. Tuh teman-teman sekalian ya, mengenai sorga. Tadi pengakuan Yesus ya, teman-teman sekalian, pengakuan Yesus. Nah, maka kalau teman-teman lihat misalnya di dalam Wahyu 1, ya, Wahyu 1 ayat yang ke-8 ya. Teman-teman bisa lihat dalam kitab Wahyu misalnya
ya, bahwa dia berkata dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, yang maha kuasa. Itu pernyataan Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Nah, sebenarnya pula teman-teman sekalian ya, banyak sekali ungkapan-ungkapan Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus mau datang itu, dia tuh bukan ngomong begini seperti Dr. Zakir Naik, ya, di mana Yesus mengatakan, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Itu dalam iman Kristen, kategori ketuhanan seperti itu kategori yang tidak berguna. Ya, kenapa teman-teman sekalian? Karena ketuhanan dalam iman Kristen itu bukan tentang pengaku-ngakuan atau Tuhan yang haus dan lapar akan penyembahan. Ya, kedatangan Yesus itu bukan untuk ngaku aku Tuhan, sembahlah aku. Tapi kedatangan Tuhan Yesus itu ada tujuannya, yaitu mengenai keselamatan. Itu dia teman-teman sekalian, ya. Maka daripada itu, Yesus sebagai Sang Firman Allah, dia kekal, ya. Maka kalau mau mengukur kekekalannya, jangan diukur dari kemanusiaannya. Itu dia. Nah, jadi kita mengenal itu sebagai ilmu Kristologi, teman-teman sekalian, bahwa dia memiliki dui natur sebagai Allah sejati dan sebagai manusia sejati. Nah, masalahnya begini tadi Ustadz, saya belum tanggapi ya teman-teman, waktu saya panjang untuk menjawab ya. Nah, jadi Ustadz Peib mengatakan bahwa Al-Quran bukan kitab silsilah. Kalau bukan kitab silsilah, seharusnya jangan menjelaskan silsilah. Bagaimana Ustadz bisa menyatakan bahwa Maria itu saudara perempuan Harun di dalam surah Maryam 27? Saudara perempuan Harun, ini Harun yang mana? Ya, Harun yang mana? Kalau bukan tentang silsilah, ya saya yakin karena itu pasti bukan silsilah yang tepat gitu. Nah, bagaimana Ustadz Yusuf Eib menjelaskan tentang itu? Tadi yang sebagai tanda kekuasaan, waktu saya tidak cukup. Ya, silakan Ustadz. Baik. Oke, teman-teman semuanya, saya akan jawab dulu ya pastinya. Kenapa? Tentang masalah Al-Quran kita, di situ dikatakan, ya ukhta Harun, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiya. Hai saudara perempuan Harun. Ah, Harun yang dimaksud siapa? Apakah Harun di zaman Nabi Musa atau Harun dari silsilah Maryam tersebut? Kalau kita melihat dari tafsir, ada dua. Ada yang dimaksudkan ke Harunnya saudara Nabi Musa, ada yang kita ambil dari silsilahnya Imran. Tapi kalau kita melihat dari hadis, ya, dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, dia menisbatkan ya silsilah mereka kepada orang yang lebih alim dari pendahulunya. Harun itu kita kenal dengan imam, saudara Nabi Musa. Artinya apa? Artinya yang dimaksud, hai saudara perempuan Harun. Yang dimaksud adalah, hai Maryam yang berasal dari Bani Israel. Bukan Maryam di luar Bani Israel, gitu maksudnya. Ah, gitu. Makanya kata Nabi, orang yang terdahulu dari Bani Israel, mereka akan mengambil silsilahnya dari kepada orang yang lebih alim dari pendahulunya. Gitu Bang. Jadi kalau menurut Anda itu adalah sesuatu yang salah. Karena apa? Harun dengan Maryam itu tidak sejaman. Saya akan balik tanya kepada Anda. Saya mau tanya tentang masalah silsilah Yesus. Kalau begitu. Nih ya, kita buka dulu silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini udah jelas adalah silsilah yang salah gitu. Karena apa? Yesus Kristus tidak sejaman dengan Daud. Masa ada anak Daud namanya Yesus? Nah, coba Anda jelaskan ini. Ini silsilah yang salah. Seharusnya inilah silsilah Yesus Kristus, anak Maria, kan kayak gitu. Terus anak dari Yohana. Bukan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud.
Daud nggak sejaman dengan Yesus. Ah gitu. Kalau menurut Anda saudara perempuan Harun tadi tidak sejaman dengan Maria. Jadi seperti itu. Coba Anda jelaskan, itu Yesus mana lagi anak Daud itu? Saya heran juga tuh. Nah gitu. Terus Bang ya, dari tadi saya lihat Anda tidak menampilkan satu ayat pun dari 3 pertanyaan saya. Tapi Anda menyampaikan permasalahan kritiknya. Retorikanya seperti apa gitu. Yang belum Anda jawab juga, sebelum sorga ada, itu Yesus di mana? Itu belum Anda jawab sama sekali itu. Tapi kalau dari tanggapan Anda ya, Yesus itu adalah firman. Itu kan ideologinya dari Yohanes. Kita dapat mengetahui firman menjadi manusia itu bukan ajaran Yesus, kata saya kan gitu. Yohanes 1 pasal 1. Kan kayak gitu. Firman yang menjadi manusia. Aduh. Sabar. Nih. Firman yang telah menjadi manusia. Ini kan bukan ajaran Yesus, tapi tulisan dari Yohanes. Nah, di sini yang Anda katakan tadi nomor 14-nya, ya. Firman itu telah menjadi manusia. Yang tulis adalah Yohanes. Saya mau tanya dulu. Kapan Yohanes ini lihat firman jadi manusia? Tahun berapa? Di mana? Tanggal berapa? Hari apa? Sehingga dia berani menyatakan firman itu menjadi manusia, berarti dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, firman ini berubah gitu. Nah, kan gitu. Jadi saya mau tahu Yohanes ini kapan lihat firman menjadi manusia ini, sehingga dia berani mengajarkan firman itu jadi manusia. Padahal Yesus tidak ada mengaku berasal dari firman. Atau Tuhan tidak ada mengaku. Ya, Allah Abraham itu adalah Yesus. Kalau dari atas nggak ada juga. Jadi menambah pula nih pertanyaan saya tentang masalah silsilah Yesus. Terus kapan Yohanes ini lihat ya firman berubah jadi manusia? Silakan dijawab. Oke. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi ya, bahwa begini, Injil Yohanes itu bukan ditulis oleh orang-orang yang tidak ketemu dengan Yesus, yang tidak sezaman dengan Yesus. Itu muridnya. Ya, itu muridnya. Nah, lalu kemudian Ustadz Yusuf PI mencoba untuk menerapkan sebuah kategori yang kalau itu dibalik tuh, wah, itu bisa kerepotan tuh Ustadz Yusuf PI ya. Karena kalau kategorinya kapan dia mendengar, di siapa segala macam. Karena di dalam Al-Quran pun juga kalau kita terapkan kategori itu misalnya, itu bisa bermasalah itu. Ya, karena tidak ada satupun saksi misalnya yang melihat Nabi Yusuf PI menerima wahyu. Tapi kenapa kategori itu harus diterapkan? Kami menjawab itu jadi jauh lebih mudah sebenarnya karena Yesus Kristus ya dan Yohanes itu adalah orang yang sezaman dan itu adalah muridnya. Di dalam ini masalahnya saya harus bolak-balik kamera seperti Ustaz Pia atau gimana ya? Karena tadi kan juga saya ngomong data ya, tapi supaya teman-teman melihat juga lah, tidak apa-apa ya. Ungkapan daripada Rasul Yohanes teman-teman. Ini orang murid Tuhan Yesus, bukan orang yang halu atau bukan orang yang tidak pernah ketemu Yesus. Ya teman-teman, sebentar ya. Duh, ini ngezoomnya gimana nih? Oh nggak bisa nih teman-teman, nggak bisa ngezoom ya. Sorry. Ya, saya bacakan di sini teman-teman. Ya, ini Injil Yohanes. Ya, Injil Yohanes. Jadi jangan ditanya bahwa itu kan pendapat Yohanes, itu muridnya. Ya, itu muridnya Yohanes, teman-teman sekalian. Ya, nih kita bacakan ya. Dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskan dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi kalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak akan memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi bagaimana Rasul Yohanes menuliskan Injilnya, ya itu adalah penjelasan kepada kita yang cukup membuat kita memahami tentang siapa itu pribadi Yesus. Karena dia bukan orang yang tidak pernah ketemu.
Bukan orang yang tidak pernah lihat itu. Ya, itu muridnya, teman-teman sekalian. Ya, maka kita bersyukur bahwa dalam iman Kristen, ya, kita bukan dipaksa beriman kepada kitab-kitab, tapi kita punya kitabnya, yaitu kitab Injil. Sehingga kita bisa mengetahui, ya, bagaimana keterangan dari murid-muridnya, teman-teman. Secara khusus daripada Rasul Yohanes itu sendiri. Nah, maka kalau tadi dikatakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu adalah sudut pandang dari Yohanes, katakanlah saya mengikut pola pikir Ustadz Yusuf PI, itu jauh dapat bisa diterima. Saya belum ngomong makna teologisnya. Kenapa? Karena yang ngomong muridnya. Ya, yang ngomong adalah orang yang bersama-sama dengan Yesus. Bukan orang yang diantah-berantah yang ratusan tahun berusaha menjelaskan tentang Tuhan Yesus dan salah. Ya, nah itu dia teman-teman. Saya takut tidak kebagian waktu ya. Nah, Ustadz Yusuf PI seharusnya percaya bahwa Maryam, Isa itu adalah Bani Israel. Ya toh, Bani Israel. Sejak kapan Bani Israel ya menyematkan nama silsilahnya dengan model tadi seperti yang Ustadz PI katakan tuh. Ya, modelnya dia menyematkan kepada nama orang alim misalnya. Ya, yaitu tadi adalah Imron. Ya, adalah Imron. Maka tadi kalau Ustadz PI mengatakan bahwa ini bukan kitab silsilah misalnya. Ya, bukan kitab silsilah. Loh, lalu mengapa menuliskan tentang Imron? Alasannya itu apa? Ya, alasannya apa? Apakah apakah orang saleh waktu itu hanyalah Imron atau seperti apa? Ya, nah karena kalau dia adalah Bani Israel misalnya seperti Yesus tadi menyebutkan di dalam silsilah. Tadi itu kan rangkuman bahwa dia adalah anak Daud, anak Abraham yang disebutkan dalam Lukas itu tadi. Lalu kan di bawahnya mau dijelaskan. Di awal dijelaskan tentang rangkuman ya dan kemudian dijabarkan di bawah. Jadi diterangkan. Lalu mengapa kemudian kalau Isa adalah Bani Israel, ya, Bani Israel, Maryam adalah Bani Israel, mengapa menulis silsilah seperti itu? Ya, silsilahnya kenapa jadi seperti itu? Yang kedua nih, teman-teman, nanti tolong diulang kalau apa yang saya tidak sempat jelaskan ya, karena saya dikejar waktu. Yang pertanyaan adalah begini, teman-teman. Teman-teman Islam percaya bahwa Isa menerima kitab. Betul ya? Nah, Isa menerima kitab yaitu Injil. Bisakah Ustadz Yusuf PI menyebutkan ya di surah berapa, ayat berapa bahwa Isa itu menerima Injil? Setahu saya informasi yang didapatkan itu ya hanya di dalam Al-Quran dan itu pengakuan dia waktu bayi. Ya, pengakuan dia waktu bayi. Nah, apakah dia sudah waktu bayi keluar bawa kitab atau akan diberi? Kalau akan diberi, di surah berapa dia menerima kitab itu? Seperti itu. Silakan, Ustaz. Oke. Oke, baik. Saya akan jawab dulu Al-Qur'annya. Coba Anda buka ya. Buka Quran surah Maryam ayat 30 yang tadi saya bacakan, Bang Jeki, ya. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Di situ dapat kita ketahui dalam bahasa Arab itu ada namanya fi'il mudhari, kejadian yang akan datang. Artinya Nabi Isa bukan bawa kitab ketika dia lahir. Tetapi Nabi Isa itu dia diangkat jadi nabi dan mempunyai satu kitab dari pemberian Tuhan. Nah tuh, saya bukakan aja biar kita ngerti bahasanya ya teman-teman semuanya. Nih, ya. Nih. Qala inni abdullah ataniyal kitaba. Di sini ataniyal kitaba. Lagi-lagi kita dapat melihat kosakata yang di sini sampai waja'alani ya. Ini adalah fi'il mudhari. Yang artinya itu apa? Kejadian yang akan datang yang diceritakan oleh Nabi Isa ini. Bukan dia ucu-ucu bawa kitab dari dalam perut. Bukan. Kayak gitu kalimatnya Bang ya. Ja'alani ini fi'il madi ya teman-teman. Madi apa mudhari ya? Bentar ya. Jadi di sini kita bahas lagi wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani. Jadi dapat kita lihat di sini kosakatanya itu berbeda Bang. Berbeda.
Berbeda karena apa? Berbeda, bahasa Arab itu mempunyai 3 fiil. Ada madi, ada mudhari, ada amar gitu. Ada kata perintah. Nah di sini Nabi Isa sudah menubuatkan semenjak dia dari bayi bahwa dia akan diberikan sebuah kitab. Udah sejak zaman bahula dia bilang. Nah kayak gitu ya. Jadi seperti itu dalam bahasa Arab. Sorry. Nah terus yang kedua ya, kata Anda kenapa Imron? Apakah betul Imron itu dari Bani Israel? Imron itu adalah sebutan dari Al-Quran. Penyebutan dari Bani Israel beda. Beda. Sama Daud, David. Yusuf, Joseph. Imron itu adalah ayahnya dari Maryam. Kalau di kitab Yahudi sebutannya Yohanan. Johanna kalau nggak salah. Lupa gitu saya nama ayahnya menurut kitab Yahudi. Jadi penyebutan itu bisa berbeda, tapi yang dimaksud adalah garis keturunan dari Bani Israel. Nah, contohnya kata Anda, ya, di Matius 1 pasal 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Itu kan tidak sejaman. Daud dengan Yesus. Kenapa Yesus itu dinisbatkan kepada Daud? Karena Daud adalah orang yang mempunyai, ya bisa kita bilang mempunyai kerajaan di masa dulu dalam garis Bani Israel. Terus Abraham itu bukan Yahudi. Kenapa dinisbatkan Yesus ke luar Yahudi? Karena adalah Abraham itu seorang utusan Tuhan di masa yang lalu. Makanya Yesus dinisbatkan kepada Daud. Begitulah ya ketika Maryam dinisbatkan kepada Harun. Memang tidak sejaman. Artinya apa? Dia itu dinisbatkan kepada orang, dinasabkan kepada orang yang lebih alim, ya, lebih alim dari pendahulunya. Jadi seperti itu, Bang. Kalau maksudnya seperti itu yang Anda mau, ya, itu jelas dari Bani Israel. Karena Yesus pun berasal dari Bani Israel. Dapat kita lihat di Matius 1 pasal 1 dinisbatkan ke Daud yang tidak sejaman. Oke, jadi seperti itu. Terus yang kedua, dari tanggapan saya beberapa detik ini. Tolong dong dijawab, Yesus itu telah turun dari surga. Itu sebelum surga, ya diciptakan Yesus itu di mana? Saya penasaran gitu loh. Dari tadi itu belum dijawab, saya pengen tahu itu dulu gitu loh. Di mana dia? Ya, di mana dia? Nanti setelah ini saya baru bahas masalah Yohanes tadi. Ya, masalah Yohanes tadi. Jadi seperti itu. Dan tolong sekali lagi penekanannya adalah Yesus telah turun dari sorga, itu belum dijawab. Saya pengen tahu jawabannya dulu dan sekiranya kalau ada datanya di Bible, silakan Anda tunjukkan datanya ke layar gitu ya. Terima kasih. Silakan. Oke, saya jawab dulu tadi ya, karena mungkin itu bagian yang ketinggalan ya. Jadi teman-teman, Ustadz Yusuf Ekin mengatakan bahwa sebelum surga diciptakan, Yesus di mana? Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa teman-teman ya melihatnya bahwa memulainya dari bawah. Yesus itu adalah firman Allah yang menciptakan langit dan bumi di dalam keilahiannya. Kalau teman-teman terdata sebentar ya teman-teman. Kalau saya sebut, saya takutnya saya kurang terbiasa untuk ngebolakan begini teman-teman. Ya, kalau saya 1 ayat 16 ya teman-teman. Di sana dikatakan karena dialah yang telah diciptakan karena dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia.
Nah, jadi kalau teman-teman ya, tolong ya ayatnya di save ya, biar saya cepat balik ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Yesus turun dari sorga itu tadi dimaknai adalah kemanusiaannya yang turun, teman-teman, ya itu kan sesuatu yang keliru. Nah, maksudnya adalah bahwa dia yang adalah Allah tersebut, karena arti sorga itu kan juga artinya langit, teman-teman. Ya, awan, itu diartikan sorga, ya teman-teman. Jadi tidak langsung merujuk kadang-kadang kepada tahta Allah atau kemuliaan Allah, kehadirat Allah. Justru di sana dikatakan bahwa dia yang menciptakan itu semua. Ya, tolong dibaca tadi Kolose 1 ayat 16 ya. Sebenarnya ada beberapa lagi. Nah, maka daripada itu teman-teman ya, Kolose 1 ayatnya yang ke-16 tadi, itu satu ayat saja untuk menjelaskan bahwa Yesus Kristus kan menciptakan segala sesuatu di dalam keilahiannya sebab dia sang firman Allah. Ya, di dalam sang firman Allah, maksud saya dialah sebagai firman Allah, dia menciptakan. Ya, dia yang menciptakan. Nah, kalimat tersebut dijelaskan oleh Yohanes ya sebagai muridnya, kan Yohanes dari bumi. Yohanes itu manusia, maka dia mengatakan bahwa dia yang ada di dalam sorga, dia yang dalam kemuliaannya itu telah datang sebagai manusia. Dan firman itu telah menjadi manusia dikatakan oleh Rasul Yohanes. Ya, telah menjadi manusia. Dan tadi ayat yang saya bawa di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 38, Yesus mengatakan, justru ini yang harus diteliti teman-teman sekalian. Kalau tadi perkataan Yohanes itu kan ditolak, ya, ditolak yang Yohanes 1 ayat 1. Tapi bagaimana pernyataan Tuhan Yesus itu sendiri? Bahwa dia mengatakan, aku telah turun dari sorga. Dia berkata, aku telah turun dari sorga. Ya, maksudnya adalah bahwa dia sebagai sang firman Allah yang dalam kemuliaannya itu datang kepada kita sebagai manusia. Sebagai manusia. Nah, maka itu tadi teman-teman sekalian kalau dikatakan ini diciptakan dari mana, itu menjelaskan bahwa dia bukan di dalam atau seperti kita. Di bagian yang lain Yesus berkata, kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Tuhan Yesus katakan. Saya bawakan lagi ayatnya teman-teman ya, supaya teman-teman lihat sebentar ya. Bentar. Sebentar. Ya, Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 19. Ya, saya bacakan. Tuhan Yesus menyatakan seperti ini. Ya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu. Ya, tetapi kamu bukan dari dunia ini, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia sebab itulah dunia membenci kamu. Sorry, ini ayatnya untuk kepada murid-muridnya juga ya, teman-teman ya. Sebentar. Sorry. Yesus berkata, sebentar ya. Tantan. Saya sampaikan satu dalil ini aja, ya. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 23. Ini sebagai yang terakhir. Saya katakan, Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Itu kata Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi itu semua hal menjelaskan tentang bahwa keberadaan Yesus itu bukan baru dimulai ketika dia datang sebagai manusia. Tapi itu sudah dimulai bahwa dia ada di dalam kekekalan itu tadi. Jadi kalau kita melihat bahwa sorga itu diciptakan, dia di mana loh? Dia yang menciptakan segala sesuatunya gitu loh. Ya, dia menciptakan segala sesuatunya. Seperti itu, waktu saya sudah habis. Saya belum pernah nanggapin pertanyaan. Ya, silakan. Oke. Bentar. Dari jawaban Anda malah tambah bingung saya. Oke, kata Anda bukan Yesus, tapi dia sejak dalam kekekalannya. Ini Tuhan dengan surga duluan mana? Apakah surga ini waktu Tuhan ada, surga juga sudah ada tanpa diciptakan? Atau surga dengan Tuhan ini duluan mana gitu? Kalau duluan Tuhan, yang saya tanyakan ya, ini bukan Yesus, Tuhan yang dalam kekekalan tadi kata Anda. Kalau duluan Tuhan, ya daripada surga, sebelum dia menciptakan surga, Tuhan Anda itu di mana? Itu yang saya maksud, bukan cuma Yesusnya. Terus ya yang berkaitan tentang masalah
ini kalau muridnya ya Yohanes itu muridnya Yesus dan sejaman dengan Yesus, ketika Yohanes menuliskan firman jadi manusia, itu dia ambil dari kesaksian dia. Apakah itu dari Yesus? Kalau itu dari Yesus, kapan Yesus mengaku? Makanya saya tanyakan tadi, dari mana Yesus mengaku dirinya berasal dari firman? Kapan itu terjadi? Dia mengatakan kepada Yohanes, aku berasal dari firman. Itu yang saya tanyakan dari tadi. Kalau Yohanes itu adalah muridnya Yesus, kapan Yesus ngomong kepada Yohanes, ya, kapan? Bahwa konfirmasi atau verifikasi dari Yesus, betul firman itu telah menjadi manusia. Gak mungkin dong, ya lebih tahu Yohanes daripada Yesusnya. Gak mungkin, Bang. Anda, ya dengan saya, nih contohnya, tentang diri saya, ya, pasti saya lebih tahu tentang diri saya daripada Anda. Begitu juga Yohanes dengan Yesus. Pasti lebih tahu Yesus tentang dirinya daripada Yohanes. Kalau Yohanes menuliskan firman jadi manusia, di mana Yesus mengatakan kepada Yohanes, aku berasal dari firman yang jadi manusia. Kapan itu terjadi? Tanggal berapa, tahun berapa? Yesus mengaku kepada Yohanes seperti itu. Itu yang kita cari. Kalaupun Anda mengatakan, coba kalau kita banding dengan Nabi Muhammad, tidak ada saksi itu Nabi Muhammad terima wahyu. Kan kayak gitu. Di dalam gua. Yang di dalam gua itu cuma 5 ayat. Ya, sisanya Aisyah tuh, lihat waktu wahyu turun. Aisyah istri Nabi tuh lihat. Sahabat-sahabatnya juga lihat ketika wahyu itu diturunkan. Hadisnya ada. Gitu. Jadi kalau yang di dalam gua yang Anda masalahkan, kalaunya kita mau rame-rame, ya mau rame-rame ke dalam gua, kita ini mau terima wahyu atau mau kondangan gitu di dalam gua. Coba Anda ke Yohanes 17 nomor 8. Saya akan kembalikan pertanyaan Anda tersebut ya, tentang masalah penerimaan wahyu dari Yesus ini, ya. Nih kata Yesus, ya, kayak gini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kata Yesus, telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Pertanyaannya gini, Bang, ya. Kapan dan siapa saksinya Yesus ya dilihat menerima firman? Siapa saksi Yesus terima firman gitu loh? Karena Yesus terima firman dari Tuhannya yang telah disampaikan oleh Yesus. Ini siapa saksinya? Ya, Yesus terima firman. Kapan terjadinya? Kalau Nabi Muhammad kan terima firman dari Tuhan, ya di dalam goa Anda tahu sendiri. Waktu mereka di tengah sahabatnya, waktu Nabi di tengah sahabatnya, waktu istrinya melihat penurunan firman atau wahyu. Itu jelas kalau Nabi Muhammad. Ini Yesus terima firman ini siapa saksinya dan kapan gitu loh. Saya heran. Ini pula yang balik kita tanya. Jadi Bang Jaki menurut saya serba nggak jelas gitu loh. Dari apa yang Anda jelaskan malah banyak kritiknya dari saya. Maka dari itu ya setidaknya dapat Anda jabarkan dari Yohanes tadi. Dia Yesus mengaku kepada Yohanes kapan? Ya, terus Yesus terima firman ini siapa saksinya? Kapan dan di mana? Gitu loh. Karena tiba-tiba di sini Yesus menyampaikan dia terima firman dan telah disampaikan firman-Nya itu kepada murid-muridnya. Gitu, Bang. Tolong dijawab. Terima kasih. Ya, saya koreksi lagi teman-teman. Lagi-lagi Ustadz Syupi mengatakan di mana pengakuan Yesus berkata aku berasal dari firman. Itu salah ya teman-teman. Lagi-lagi ungkapan itu tidak begitu. Yesus sang firman Allah.
tapi diulang lagi itu. Saya harus teliti pada bagian itu. Karena Yesus, ya teman-teman, dialah sang firman Allah. Ya, jadi bukan di mana pengakuan Yesus aku berasal dari firman itu salah. Ya kan? Yang benar adalah Yesus sang firman Allah. Itu yang betul. Sang firman Allah itu yang turun datang mengambil rupa manusia. Itu dia, teman-teman sekalian ya. Nah, saya tanggapi dulu nanti takut saya lupa. Yang pertama, Ustadz Yusupei, tadi kan saya tanya mengenai Isa itu menerima kitab. Dan betul ya, seperti jawaban ada teman-teman yang lain, itu mengatakan akan menerima kitab. Jadi Isa sudah ngomong sejak bayi bahwa dia akan, saya pakai kalimat itu, dia akan menerima kitab. Pertanyaan saya, di surah berapa Isa itu menerima? Kalau akan berarti itu sifatnya dia future bentuknya, yang akan datang, ya toh, yang akan datang. Nah, maka pada bagian mana? Pada bagian mana surah berapa Isa menerima kitab itu? Ya. Nah, Isa menerima kitab itu. Itu di bagian mana? Itu dia tadi, teman-teman sekalian ya. Di bagian mana? Saya nanti kalau ke penyaliban nanti panjang sekali topik kita, ya. Nah, itu dia. Maka di bagian mana surah berapa Isa itu menerima kitab? Gitu kan? Nah, menerima kitab. Karena saya dari tadi mengatakan bahwa ini sebuah kisah yang seolah-olah ingin direkonstruksi ulang, ya, teman-teman, tapi kurang tepat. Dimulai tadi dari silsilah, saya jelaskan teman-teman sekalian ya, dari silsilah kenapa Imron dan sebagainya, ya. Itu juga kan alasan bukan alasan keyahudian itu. Ya, tadi dikatakan Daud, mengapa dia juga dikatakan itu dari suku Yehuda. Suku Yehuda itu suku bangsa Israel. Ya, nah maka dari jalur itu juga disebutkan silsilah itu Yesus dari suku Yehuda, ya, dari suku Yehuda. Nah, sementara Imron tadi itu seperti apa? Ya, itu dari sukunya atau tidak? Ya, maka nanti akan kembali kepada penjelasan bahwa oh ini kan atau seperti apa gitu teman-teman ya. Saya nggak tahu. Nah, itu tadi pertama bahwa mengenai kitabnya, ya, di surah berapa dalam Al-Quran Isa menerima kitab? Ya, yang namanya kitab Injil menurut keyakinan teman-teman, ya, seperti itu. Dan tadi misalnya dikomparasi nih, saya mohon izin menyampaikan ya, ketika tadi Ustadz Pei mengatakan bahwa yang melihatnya juga ada Aisyah misalnya begitu, ya. Tapi apakah ini nyambung atau tidak? Saya hanya mau menyampaikan misalnya di dalam sebuah riwayat dikatakan dalam Sahih Bukhari nomor 4414. Di sana saya bacakan riwayatnya saja, misalnya, ya supaya tidak panjang-panjang. Aisyah berkata bahwa saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Atau terjemahan lain mengatakan memenuhi hawa nafsumu atau keinginanmu. Ya, teman-teman, karena konteksnya di situ berbicara bahwa beliau itu boleh bersama dengan siapa saja, wanita pun mau menyerahkan diri juga boleh. Lalu kemudian respon daripada Aisyah, istri Nabi Bang Yusuf, ya, mengatakan, aku tidak pernah lihat Robmu kecuali sibuk atau cepat memenuhi keinginanmu. Nah, itu disampaikan. Apakah itu tadi berbicara tentang wahyu juga atau tidak? Itu kalau mau dibandingkan teman-teman sekalian ya. Nah, kemudian tadi berbicara juga mengenai ungkapan masih ya teman-teman, Yohanes juga begitu ya. Yesus dikatakan segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Terus yang Ustadz tanya bahwa kapan, detik berapa, jam berapa, ya, saya kira itu pertanyaan yang tidak relevan teman-teman sekalian. Jadi kalau kita mau menyampaikan pertanyaan, ya, itu kronologisnya, ya, tentu saja itu tidak bisa kita jelaskan. Kalau kita balik juga nggak akan bisa dijelaskan itu, ya. Tapi yang bisa kita sampaikan adalah bahwa tidak ada yang lebih tepat, tidak ada yang lebih tepat kecuali percaya kepada Injil Yohanes, ya, karena ini muridnya. Ini muridnya. Bagaimana mungkin ya ada satu kitab mau menerangkan sesuatu yang ratusan tahun setelah dia, gitu loh. Jadi itu jelas tidak bisa. Dan Rasul Yohanes, baik manuskripnya maupun pribadinya, adalah orang yang berjumpa dengan Yesus. Tadi saya sudah jelaskan di dalam Yohanes pasalnya yang terakhir itu. Ya, teman-teman boleh lihat. Masih banyak yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, kepada Rasul Yohanes. Tapi kalau semuanya itu mau ditulis, ya tidak cukup. Ya, maka kita percaya ya bahwa pengilhaman Allah kepada Yohanes itu benar. Tidak ada cara lain. Seperti itu. Ada seru juga ya.
Silakan. Baik, saya akan jawab dulu permintaan Bang Jeki ya. Kapan Nabi Isa itu terima? Katanya di ini ya teman-teman. Nih ya. Qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya, dan Isa berkata sesungguhnya ya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Di sini dapat kita lihat ini adalah fi'il madhi ya teman-teman, di masa lampau telah terjadi. Kalau mudhari'nya ya ja'alni, kan kayak gitu. Jadi wa ja'alani itu ya adalah fi'il madhi yang udah dinubuatkan Nabi Isa dia akan diberikan kitab Injil. Jadi kapan gitu kitab Injilnya diterima? Anda silakan ke dalam surah Al-Maidah ayat 46. Ya. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa bani Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil. Ya, tuh. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikannya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk. Kapan diberikan kepada Isa putra Maryam? Yaitu ketika ya setelah berlalu masa Taurat. Jadi waktu dia diutus, waktu dia akan menjadi nabi. Injil itu pula perlu Anda ketahui di Al-Maidah ayat 68 bukan gedebuk buku. Injil itu adalah ajaran. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil. Katakan wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun ya hingga kamu menegakkan ajaran, Bang. Taurat, Injil, dan Al-Quran. Injil itu ajaran, bukan gedebuk kitab dari langit atau dibawa lahir oleh Nabi Isa gitu ya. Ya jelas artinya apa? Nabi Isa itu menerima firman dari Tuhan. Firman dapat kita ketahui tidak berbentuk buku, pastinya berbentuk oral yang di dalamnya mengandung ajaran. Oke? Artinya ketika Nabi Isa diutus ya, waktu dia sudah diutus, kapan dia diutus, maka di situ juga firman itu diturunkan kepada Nabi Isa setelah zaman Taurat Nabi Musa. Oke? Nah, yang menjadi tanggapan saya begini, Bang. Ya, kalau Yesus tidak memverifikasi Yohanes, lalu atas dasar apa Anda memaksa orang untuk percaya dengan tulisan Yohanes? Berkaitan dengan Nabi Muhammad itu lepas konteks, mungkin tidak saya jawab gitu ya, tentang Aisyah dan Nabi Muhammad tadi. Nah, kan kayak gitu. Yang kita pertanyakan ya, atas dasar apa kamu memaksa orang-orang percaya dengan tulisan Yohanes, sedangkan verifikasi dari Yesus tidak pernah ada gitu loh. Ayo. Kan kayak gitu. Kalau dibalik bertanya kata Anda, ya segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ini saksinya siapa? Yesus terima firman. Itu lagi. Saya heran aja di situ teman-teman. Firman terima firman jadinya. Firman Yesus yang firman yang jadi manusia terima firman pula. Firman terima firman kan jadinya di situ. Nah terus juga ya tanggapan saya tentang masalah penjelasan Anda masalah surga. Tadi saya belum dapat jawaban yang rinci. Tuhan Anda berada di mana? Ya, ketika surga, ya surga itu belum Dia ciptakan. Itu belum Anda rincikan kepada saya. Jadi itulah ya, itulah. Satu lagi. Saya akan jelaskan setelah ini aja ya. Kayaknya 40 detik nggak sampai gitu. Ada permasalahan tentang masalah Wahyu 1 nomor 8 tadi. Ya, Wahyu 1 nomor 8 di situ kata Bang Jeki bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Saya akan bahas itu dan akan tuntut Bang Jeki ya perkataan yang spesifik gitu. Tapi setelah ini saja. Saya harap saya lihat ya juga dulu bagaimana tanggapannya dan bagaimana jawabannya, atas dasar apa ya Anda memaksa orang-orang untuk percaya kepada tulisan Yohanes
yang bukan ajaran Yesus dan tidak ada verifikasi dari Yesus? Silakan dijawab. Oke. Baik. Sorry, belum. Bentar ya, teman-teman. Oke. Baik. Tadi kan pertanyaan saya yang pertama ya, bagaimana Ustadz Yusuf PI menyatakan bahwa Injil sekarang menjadi ajaran, bukan kitab lagi Ustadz, atau bagaimana? Gitu ya. Nah, karena di dalam surah Maryam 30 yang Ustadz Yusuf PI juga sendiri sampaikan ya pada mula itu tadi yang di awal ya, di dalam bahasa Arabnya saya kira Ustadz Yusuf PI lebih tahu ya, dalam bahasa Arabnya disebut itu kitab apa bukan Ustadz ya. Nah, disebutkan bahwa itu kitabah. Nah, lalu kemudian yang diterima jadi ajaran. Jadi sebenarnya kitab apa ajaran nih? Ya kan? Nanti dibilang lagi kitab berisi ajaran. Nah, jadi sebenarnya yang mana? Pengakuan dia sejak bayi ya. Sejak bayi dia sudah ngaku tuh bahwa dia nabi sejak bayi, dan dia ngaku sudah akan diberi kitab. Nah, pertanyaan kita tadi kan sederhana itu, bahwa kapan itu diberikan? Ya, di dalam konteks apa dia mengajarkan itu kepada orang-orang Israel waktu itu gitu loh. Ya, dalam konteks apa? Nah, maksudnya ada ajaran dari Injil yang dia sampaikan itu apa sih? Di mana dia menerima kitab itu gitu loh. Yang problemnya adalah sekarang Ustadz, hari ini teman-teman dipaksa beriman kepada Injil, tapi kan tidak punya satupun tuh. Apapun, tidak ada. Nothing. Tidak punya apa-apa tentang Injil misalnya. Ya, tentang Injil. Karena teman-teman mengakui bahwa Taurat dari Tuhannya, Injil dari Tuhannya, Zabur juga dari Tuhannya. 3 kali ini Ustadz, sama-sama nggak ada semua. Ya, 3 kitab itu kan sudah tidak ada semua tuh. Nanti boleh tanggapin ya. Kok bisa 3-tiganya tidak ada dan 3-tiganya mengaku dari Tuhannya gitu loh. Satu pun tidak ada. Nah, maka tadi pertanyaan saya fokus kepada Isa tadi, bahwa di dalam konteks apa dia menerima wahyu itu. Ya, dia menerima firman itu tadi di surah berapa gitu. Karena yang Ustadz tadi sampaikan itu ajaran, sementara pengakuan Isa adalah kitab. Gitu loh, ya, adalah kitab. Nah, itu tadi saya minta ditanggapi teman-teman ya. Nah, berikutnya ya kan, tadi Ustadz mengatakan atas dasar apa memaksa misalnya orang percaya kepada Injil Yohanes misalnya teman-teman ya, atas dasar kewarasan. Kenapa teman-teman sekalian? Injil Yohanes ya, itu adalah salah satu manuskrip yang paling tua atau paling sezaman ya dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kurang lebih mungkin 19 sampai 20 tahun ya setelah Yesus. Nah, jadi teman-teman sekalian, mungkin teman-teman dalam pikirannya, jadi waktu penulisan Injil itu murid-murid duduk di samping Tuhan Yesus kayak wawancara begitu ya. Teman-teman pegang-pegang pegang-pegang pulpen di samping Tuhan Yesus. Tentu tidak demikian teman-teman sekalian ya, tidak demikian. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa tidak ada yang lebih pasti yang bisa kita yakini selain daripada murid-murid. Dan apa dasarnya? Murid-murid pasca Tuhan Yesus naik ke sorga. Lihat teman-teman ya, sistematikanya ini. Ini luar biasa banget. Itulah keuntungan kalau orang meyakini sesuatu, tapi barangnya ada. Jadi kronologinya tuh kita pahami ya, bahwa murid-murid masih bersama-sama pasca Tuhan Yesus naik ke sorga. Masih bersama-sama. Ya, nah masih bersama-sama, kemudian ada jemaat mula-mula dan sebagainya. Ya, nah itulah bahwa murid-murid masih bersama-sama, bahkan sampai pemilihannya atau dinyatakannya pemilihan Allah kepada Rasul Paulus. Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian, bahwa Rasul Yohanes, perhatikan teman-teman semua, adalah orang yang hidup sezaman dengan Tuhan Yesus Kristus. Pengilhaman Allah kepada rasulnya ya, itu bukan pendiktean seperti yang teman-teman ketahui, tidak gitu ya. Nah, kemudian tadi mengenai firman, menerima firman misalnya gitu. Nah, itu problem teks juga gitu ya. Tadi Ustadz Yusuf PI di dalam kemampuannya menjelaskan bahasa Arab ya,
ya teman-teman, tapi tadi lost tuh. Yang pertama kitabah itu tadi ya teman-teman ya. Di dalam Yohanes 1 teman-teman ya, Yohanes 1 kata firman itu dipakai kata bahasa Yunaninya itu logos. Saya nggak bisa ngezoom teman-teman, mohon maaf ya. Saya nggak bisa ngezoom ini bahasa Yunaninya logos teman-teman. Ya, logos. Ini kata yang berbeda ketika Yesus mengatakan segala firman yang telah Engkau sampaikan. Kata firman yang disebutkan di situ itu menggunakan bahasa Yunaninya itu remata. Itu loh. Ya, remata, bukan logos. Sekali lagi ungkapan tadi yang keliru adalah mengatakan Yesus dari firman. Ya, teman-teman, berasal dari firman. Nah, itu yang keliru. Karena Yesus sang firman itu sendiri yang adalah Allah pula. Ya, seperti itu. Ya, silakan. Mohon maaf kalau ada yang belum sempat dijawab, boleh di replay nanti Ustaz ya. Mungkin berapa kali lagi kita? Oke. Boleh, saya nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin saya hanya menjelaskan pertanyaan Anda saja gitu. Habis itu Anda tanggapi, habis itu closing mungkin. Boleh? Silakan. Oke, ya teman-teman, saya tidak akan bertanya lagi ke Bang Jeki. Ya, tinggal Anda aja menilai jawaban dia. Tetapi saya masih berkewajiban karena tuntutan masalah Injil tadi. Kata Bang Jeki di situ ya dikatakan kosakata kitab. Katanya kitab itu ya pastilah kita tahu bentuknya buku. Gak tentu Bang Jeki. Alkitab itu ya berasal dari kosakata kataba, yang artinya tulis, buku, kitab, kewajiban, ataupun ketetapan. Contoh nih, saya kasih contoh ayat Qur'annya ya. Kosakata kitab bukan buku, tapi ketetapan. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Saya bawakan dulu. Nih. Min ajli dzalik, kata benak. Nih. Dari kosakata kataba yang diterjemahkan apa? Ketetapan. Satu lagi, ya, Al-Baqarah ayat 183. Nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Diterjemahkan apa? Diwajibkan. Maka ketika di Maryam 30, ya, di Maryam 30, kosakata kitab di sini. Nih, ya. Artinya Nabi Isa itu menerima ketetapan dari Tuhan, maksudnya. Bukan terima buku gedebuk buku kitab, bukan. Tapi ketetapan dari Tuhan. Nah, lalu mana ketetapan dari Tuhan itu? Ya, dapat kita lihat lagi. Nih, di Al-Maidah ayat 46 tadi saya jelaskan. Nabi Isa ini terima Injil. Dan kalau kita lihat Injil itu sekarang diletakkan Allah di mana? Nih, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya. Jadi apa perkataan Nabi Isa di Al-Quran dan cerita tentang Nabi Isa di Al-Quran, itulah Injil yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa. Gitu Bang Jeki maksudnya. Maka dari itu kata Allah, ambillah dan putuskanlah perkara ya antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Karena apa? Al-Quran itu adalah kitab verifikasi dari kitab sebelumnya. Kitab-kitab atau ajaran sebelumnya itu telah berubah-ubah. Contoh kitab Anda, tiap tahun kan ada revisian yang terbaru. Maka sebenarnya yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa itu seperti apa? Karena dapat kita lihat ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang yang menulis kitab, memasukkan ideologinya ke dalam kitab tersebut untuk mengambil keuntungan yang sedikit.
lalu dikatakannya ini dari Allah. Contohnya ada kitab yang setiap tahunnya selalu revisi gitu loh Bang. Untuk apa direvisi? Mengambil keuntungan yang sedikit. Lalu dikatakan ini kitab dari Allah. Firman Tuhan bisa direvisi manusia. Waduh, wa ma huwa min indillah. Padahal itu bukan kitab dari Allah. Makanya Allah simpan bagaimana ajaran Nabi Isa yang sebenarnya. Inna hadza la fi suhufil ula. Al-Quran ini adalah kitab yang utama. Silahkan Anda lihat Al-Quran. Apa cerita tentang Nabi Isa dan apa yang diajarkan Nabi Isa. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Dan menyembah Tuhan Allah adalah jalan yang lurus. Itulah Injil, mentauhidkan Tuhan semesta alam. Itu maksudnya. Jadi lihatlah gitu, lihatlah. Makanya kami tidak mengatakan kitab Anda salah semua. Kalau diverifikasi oleh Al-Quran, maka kami akui itu adalah kebenaran dari Yesus. Enggak kami katakan salah semua. Gitu. Makanya kan ada di kitab Anda, aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Makanya di Al-Quran, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Gitu maksudnya. Tanggapan akhir Bang, tanpa pertanyaan. Dan habis itu saya closing duluan, habis itu Anda closing. Oke. Ya, jadi yang pertama Ustadz Yusuf PI menunjukkan bahwa kata itu juga dipakai untuk bla bla bla. Tapi kata itu tidak persis sama itu. Bisa disebutkan ketetapan, bisa disebutkan ajaran, ya. Tetapi kata bah itu tadi yang kita mau persis sama. Itu kan tadi yang Ustadz Yusuf PI sampaikan itu, ya, itu dengan ayat atau dengan kalimat dalam bahasa Latin yang saya baca ya, itu beda banget tuh. Ya, beda sekali. Nah, maka kata kitabah itu tadi, saya kira penafsir itu bukan orang yang nggak belajar, ya, atau penterjemah itu bukan orang yang nggak belajar. Mereka semua, baik di dalam versi terjemahan yang lain misalnya, itu mengatakan makanya diterjemahkan Alkitab, gitu loh. Terjemahannya jadinya Alkitab dalam kurung Injil. Gitu loh. Nah, maka kalau tadi menyampaikan referensi beberapa ayat-ayat itu tadi, kalau itu juga benar, kenapa tidak pakai itu? Ya, sehingga Ustadz Yusuf PI harus kemudian mencari referensi lain dan juga terjemahannya tetap juga Alkitab gitu loh. Ya, di Alkitab. Dan kemudian kalau kita melihat di dalam tafsir-tafsirnya, semuanya menjelaskan kitab. Ya, tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia misalnya memberiku kitab, yaitu kitab Injil dikatakan, ya, dan masih banyak lagi teman-teman sekalian. Nah, kemudian teman-teman sekalian ya, tadi juga ini sudah tanggapan akhir ya mengenai pernyataan-pernyataan Ustadz Yusuf PI gitu kan. Nah, karena berbicara tentang Tuhan Yesus tadi, saya hanya mau menyampaikan bahwa tidak ada alasan bagi kita ya untuk tidak percaya kepada Injil, teman-teman sekalian. Tidak ada alasan. Ustadz Yusuf PI mengatakan bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu. Apakah hari ini ungkapan teman-teman itu membenarkan kitab-kitab terdahulu atau menyala-nyalai kitab-kitab terdahulu? Ya, nah kenapa? Kalau teman-teman kita mau meletakkan itu ya kepada sesuatu yang sangat logis, kita mau menyatakan sesuatu itu saya yang membenarkannya, yang dibenarkan itu mana barangnya? Bagaimana mungkin kita meletakkan kitab sucinya Ustadz Yusuf PI yang ibaratnya dari sisi waktu itu jauh lebih modern? Kalau tadi dikatakan revisi supaya tidak salah, yang direvisi revisi terjemahan. By the way, ya, Quran Kemenak itu puluhan kali revisinya terjemahannya direvisi. Kalau teman-teman bisa bahasa Injil, bisa bahasa Yunani, bisa bahasa bisa bahasa Ibrani, ya monggo aja baca. Tapi jangan sampai tidak mengerti maknanya, itu tidak jadi apa-apa itu dalam iman Kristen. Kalau kita komat kamit atau kita ngomong bahasa aslinya bagus lantunannya, kita tidak tahu artinya, masuk dalam neraka. Kalau kita tidak mengerti Yesus Kristus adalah kebenaran.
kebenaran di dalam Injil itu. Nah, itulah sebabnya teman-teman sekalian bahwa kita sebagai orang Kristen tuh sangat bersyukur sekali. Di dalam Lukas pasal 24 Tuhan Yesus menyebut 3 kitab, yaitu Yesus berkata, semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, Mazmur Daud harus digenapi, itu kata Tuhan Yesus. Ya, nah tetapi kalau kita melihat misalnya kitab menyatakan bahwa ada nama nabinya Ustadz Yusuf PI yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Itu disebutkan ada nabi yang umi yang namanya disebutkan tertulis dalam kitab mereka yaitu Taurat dan Injil, sampai detik ini itu tidak pernah ada. Itu mungkin tema yang lain ya, tapi itu pernyataan saya hari ini menyatakan bahwa memang tidak ada. Gitu loh. Nah, maka kalau tadi kita berbicara tentang kitab dan mengatakan dituliskan dan revisi, yang pertama itu yang direvisi adalah revisi terjemahan, dan juga kitab suci dalam konteks Kemenak Quran juga revisi terjemahan bahkan puluhan kali. Ya, teman-teman. Dan itu bukan ada masalah tuh. Kami orang Kristen tidak teriak-teriak, "Wow, mosok direvisi." Kami tahu yang direvisi itu terjemahan, ya, karena itu tidak masalah gitu, teman-teman sekalian. Yang tidak boleh merubah makna itu yang tadinya Yesus disalib jadi tidak disalib. Nah, itu perbedaan sangat artinya dan maknanya juga sekaligus berubah, ya. Nah, itu dia teman-teman sekalian ya, dan teman-teman yang juga mendengarkan jawaban Ustadz Yusuf PI dan saya juga, ya. Sekali lagi saya katakan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kepada kitab Injil, kepada orang-orang yang hidup sezaman dengan Tuhan Yesus. Rasul-rasulnya ada 12. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan pasca Tuhan Yesus naik ke surga, itu bertambah, teman-teman sekalian. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bahkan bertambah 3.000 jiwa. Banyak hal yang dituliskan oleh rasul-rasul dan yang mereka jelaskan, mereka terangkan. Itu sangat amat ya teman-teman, sangat amat membuat kita tahu bahwa ajaran itu teman-teman yang datang daripada sorga itu adalah ajaran benar. Dan Roh Kudus mengilhamkan kepada semua mereka untuk boleh percaya kepada Injil. Seperti itu. Oke, baik. Kita penutup ya berarti ya. Silakan Bang. Oke, terima Bang Jeki. Ini closing akhir dari saya. Tapi sebelum itu, Bang Jeki ya bisa tolong diperhatikan dulu closingnya ya, tentang permasalahan kosakata kitab yang Anda permasalahkan. Kosakata Baal kitab tadi ya, itu artinya menulis Bang, bukan sebuah buku. Makanya dia di dalam bahasa Arab itu ada namanya perubahan bentuk atau makna. Makanya nih bisa berubah-ubah. Kataba yaktubu kitabatan fahuwa katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub maktabun miktabun. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada kosakata kataba yang dipakai kepada Nabi Isa tadi itu artinya menulis. Apa yang dituliskan? Yang dituliskan itu adalah ketetapan dari Tuhan. Jadi ada kosakata Alkitab kayak gini, seperti yang Anda permasalahkan di kosakata Alkitab, Alkitabun di Maryam 30. Ini asal kosakatanya tulis. Ini ada kosakata al, ini adalah isim ma'rifah dalam bahasa Arab. Kalau kita bahasa Inggris kan itu sebuah kekhususan. Bahasa Inggris ada white house, rumah putih. Ada the white house. The white house, gedung putih. Kan kayak gitu. Bedanya seperti itu. Kosakata the itu menandakan kekhususan, sama kosakata al di bahasa Arab. Nah, gitu. Jadi yang namanya Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan kepada nabi lainnya. Dan tidak ada firman yang lainnya yang diturunkan kepada Nabi Isa. Makanya dalam kurung Injil sebutannya. Gitu. Karena yang kita kenal itu adalah Injil. Jadi yang diturunkan itu bukan buku, tapi ketetapan dari Tuhan kepada khusus Nabi Isa. Maksudnya Alkitab itu. Itu tata bahasa Arab di dalam Al-Quran. Terus ya Bang Jeki, saya hanya membawakan sebuah ayat sebagai perenungan kita. Teman-teman yang Muslim dan Kristen, silahkan Anda ya menyimak ayat yang saya bawa ini. Mari kita merenung sedikit ya. Nih,
dalam Quran surah Ali Imran ayat 78 ya. Qala Allah Ta'ala ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Apa terjemahnya? Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab agar kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan yang dibacanya tadi itu datang dari Allah, padahal itu bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Jadi renungkanlah ya teman-teman semuanya. Tidak ada ya Allah itu menurunkan sesuatu yang dusta. Tetapi ada golongan manusia yang membaca kitab. Syukran. Yang membaca kitab agar kita menyangka bahwa itu adalah Alkitab. Padahal itu bukan Alkitab. Dan mereka mengatakan ini dari Allah. Dan langsung ditolak Allah. Wa ma huwa min indillah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka hanya berdusta terhadap Allah gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi seperti itu sebagai renungan kita. Maka dari itu teman-teman, jika ingin melihat Injil atau ajaran para nabi terdahulu, maka lihatlah Al-Quran. Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang sangat utama gitu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Yang di dalamnya sudah tercantum ada suhuf-suhuf pengajaran dari Abraham dulu sampai Nabi Musa sampai Nabi Isa. Maka dari itu ya teman-teman, Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan terima kasih untuk Bang Jeki ya atas diskusinya malam hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan penyampaian, kosakata yang menyinggung ya. Dan semoga diskusi ini menjadi penambah wawasan dan bahan berpikir untuk kita semuanya. Terima kasih. Oke. Baik. Teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Syupi ya dan waktunya. Kita bersyukur teman-teman sekalian bahwa kita adalah orang percaya. Yang dimana bahwa kita percaya Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Dan apa yang difirmankannya itu pasti terjadi. Dan sang firman akan melakukannya dan tidak mungkin gagal. Itu seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, dan firman yang keluar dari mulut Tuhan akan mengerjakan dan tidak mungkin gagal. Nah, teman-teman sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita percaya Allah juga tidak gagal. Dia menjaga firman-Nya. Jadi orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh percaya kepada sesuatu yang dipaksa untuk meyakininya, tetapi kita tidak memilikinya. Maksud saya adalah bahwa firman Allah itu tidak mungkin gagal untuk dijaga. Tidak akan mungkin siapapun bisa gundul manapun, tidak akan mungkin bisa mengganggu, merusak firman Allah. Tidak bisa. Oleh karena itu, dia yang menjaganya. Dia yang kemudian mempertahankannya. Ya, teman-teman sekalian. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ulang. Yesus berkata, semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, Mazmur Daud harus digenapi. Lalu bagaimana kita tahu bahwa Yesus menggenapinya? Sementara misalnya ada yang mengaku beriman kepada hal-hal tersebut, tapi satu pun tidak ada barang bukti sebagai pembuktian ini benar atau tidak. Tapi Yesus menyebut 3 kitab. Kecuali Yesus Kristus menyebut 3 kitab yang kita nggak tahu. Kitab kerutat-kerutut, kitab ting-ting kruing, atau kitab geludak-geluduk harus digenapi. Kitab apa itu?
Kita pasti orang Kristen juga nggak tahu. Udah pokoknya kita imani saja bahwa kitab itu pernah ada misalnya. Kita jadi aneh. Tapi waktu Yesus menyebut 3 kitab dan 3 kitab itu ada semua, ya, pernyataan itu menjadi benar. Jadi kita lantas memang tidak bisa percaya kepada sesuatu yang menyatakan misalnya membenarkan. Membenarkan apa misalnya? Ya, karena yang diyakini sudah tidak ada. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian bahwa apa yang sudah dikatakan oleh Rasul Paulus dan para rasul yang lain bahwa antikristus sudah muncul. Orang-orang yang memutarbalikkan Injil telah muncul dikatakan sejak dari zaman Yesus. Itu disampaikan sejak dari zaman rasul-rasul. Orang-orang yang berusaha memutarbalikkan firman yang seolah-olah Injil, yang seolah-olah kebenaran, tapi ternyata itu bukan sesuatu yang benar. Teman-teman, tidak ada alasan untuk tidak percaya kepada kitab Injil, karena itu adalah firman Allah. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan, dan masihkah kita berpikir ini hanya manusia? Tuhan Yesus berkata, inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saya mau tanya kepada teman-teman sebelah, menurut kalian siapa yang membangkitkan orang pada akhir zaman? Akankah kalian menyebut nama Nabi atau menyebut nama Tuhanmu? Yesus berkata, aku bangkitkan pada akhir zaman. Apakah ada manusia bisa menyatakan seperti itu? Tidak ada. Ungkapan Yesus berikutnya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 28. Yesus berkata, teman-teman sekalian, bahwa aku memberikan hidup yang kekal. Waktu saya tanya kepada teman-teman lintas iman, menurutmu teman-teman, siapakah yang memberi hidup kekal? Akankah engkau menyebut nama nabimu atau menyebut nama Tuhanmu, sang pemberi hidup kekal itu? Saya ragu kalau teman-teman menjawab nama nabi, tapi kamu akan menyebut nama Tuhanmu. Lalu siapa Yesus? Ketika dia berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Satu-satunya kitab suci untuk keselamatan yang menyatakan pasti hidup kekal itu hanya dalam Alkitab dan pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Tuhan Yesus berkata dia yang memberi hidup kekal dan dia yang membangkitkan pada akhir zaman. Dan ungkapan terakhir daripada Tuhan Yesus dikatakan bahwa kalau kamu tidak percaya, akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, bahwa Injil adalah firman Allah. Dan tidak akan mungkin ada satupun manusia mampu dapat mengubahnya. Karena sang firman Allah itu adalah kebenaran. Iya dan amin. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Nanti tema yang lain bisa melalui